Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, agar kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Amin, Ibu. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dilancarkan dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di kemudian hari. Selanjutnya, Ibu akan mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita semua sudah berdoa. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nihil, Bu, hari ini hadir semua. Alhamdulillah jika semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Nah, apakah kalian sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai segi empat, yaitu kita akan membahas mengenai belah ketupat. Sebelumnya Ibu juga akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran belah ketupat pada hari ini, yaitu setelah mengikuti semua proses pembelajaran, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan apa saja sifat-sifat dari belah ketupat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menentukan luas dari belah ketupat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menentukan keliling dari belah ketupat. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan soal matematika yang kontekstual yang berkaitan dengan luas dari belah ketupat. Dan yang terakhir, peserta didik juga diharapkan dapat menyelesaikan soal matematika kontekstual yang berkaitan dengan keliling dari belah ketupat. Ada yang masih ingat materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai segitiga dan segi empat, kita sudah membahas bangun datar apa saja? Bangun datar segitiga, persegi, dan persegi panjang. Betul sekali. Lalu, bagaimana rumus luas dan keliling dari bangun datar tersebut? Luas segitiga yaitu alas dikali tinggi dan keliling segitiga keliling yaitu A ditambah B ditambah C. Luas persegi yaitu sisi kali sisi dan keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar dan keliling persegi panjang yaitu 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Betul sekali. Wah, sangat bagus ya ingatan kalian semua. Jadi, dari rumus luas dan keliling bangun datar yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu, kita dapat menentukan bagaimana rumus luas dan keliling dari belah ketupat loh. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bangun datar dari segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, selanjutnya perhatikan gambar-gambar berikut. Manakah yang menurut kalian yang merupakan bangun datar dari belah ketupat? A, B, dan D, Bu. A dan D, Bu. Ya, jawaban Putri betul sekali. Jadi, yang merupakan bentuk dari belah ketupat adalah A dan D. Nah, Putri, menurut kamu bentuk apakah B dan C itu? B adalah persegi dan C adalah persegi panjang. Ya, betul sekali. Jadi, yang A itu adalah bentuk belah ketupat dan B adalah bentuk persegi, C adalah bentuk persegi panjang, dan D adalah bentuk belah ketupat juga. Nah, sampai sini apakah kalian sudah mengerti? Apakah kalian sudah bisa membedakan mana bentuk persegi dan mana bentuk belah ketupat? Bu, kenapa belah ketupat dan persegi berbeda, Bu?
padahal bentuknya terlihat sama. Bentuk belah ketupat seperti persegi yang diputar saja. Nah, bagus sekali pertanyaannya Afifi. Jadi, untuk bisa membedakan antara belah ketupat dan persegi, kita perlu memahami apa saja sifat-sifat dari kedua bangun datar tersebut. Nah, sebelumnya kita pernah mempelajari apa saja sifat-sifat dari persegi. Apakah ada yang masih ingat? Persegi memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki diagonal yang panjang juga, Bu. Keempat sudutnya merupakan siku-siku. Ya, betul. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Dah, apakah ada yang tahu apa saja sifat-sifat dari belah ketupat? Belah ketupat memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki diagonal yang tidak sama panjang dan saling tegak lurus. Ya, betul sekali. Itu termasuk ke dalam sifat-sifat dari belah ketupat. Selanjutnya, kita bisa membahas sifat-sifat dari belah ketupat lebih jelas. Namun sebelum itu, Ibu akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai soal dan langkah-langkah dalam menentukan luas dan keliling dari belah ketupat yang terdapat di dalam lembar kerja siswa yang nantinya akan Ibu berikan. Silahkan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Nah, untuk kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kalian bingungkan dalam mengerjakan LKS tersebut? Jadi untuk rumus luas belah ketupat bisa menggunakan rumus luas segitiga ya, Bu? Ya, betul. Dalam menentukan rumus belah ketupat ini dapat menggunakan rumus luas dari segitiga. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada yang kalian bingungkan dalam mengerjakan LKS tersebut? Tanya saja ya, apa yang ingin kalian tanyakan, apa yang kalian masih bingungkan? Kelilingnya sama seperti keliling persegi ya, Bu? Ya, keliling dari belah ketupat ini sama seperti keliling dari persegi, yaitu 4 dikali sisi. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, dan jangan lupa setelah kalian menyelesaikan jawabannya, siapkan siapa yang ingin mempresentasikan jawabannya ke depan kelas. Nah, untuk kelompok 1, kalian akan menjelaskan soal bagian A dan kesimpulan, sedangkan kelompok 2 akan menjelaskan soal bagian B dan kesimpulan juga. Ya, untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakilkan kelompoknya maju ke depan kelas? Yang akan mempresentasikan jawabannya? Saya, Bu, yang akan mempresentasikan jawaban kelompok 1. Ya, kepada Putri dari kelompok 1 dipersilakan untuk menjelaskan jawaban kelompoknya. Dari gambar tersebut terbentuk 2 buah segitiga. Untuk nomor 1, luas daerah segitiga ACD sama dengan setengah dikali AC dikali OD. Luas daerah segitiga ABC sama dengan setengah dikali AC dikali OB. Nomor 2, alas dari kedua segitiga tersebut sama, yaitu AC, dan untuk segitiga ACD tingginya yaitu OD, dan untuk segitiga ABC tingginya yaitu OB. Nomor 3, rumus luas belah ketupat dapat dicari menggunakan 2 luas segitiga yang nantinya dijumlahkan, sehingga mendapat rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk keliling belah ketupat itu sama seperti rumus keliling persegi, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD atau 4 dikali sisi. Kesimpulannya, cara menentukan rumus belah ketupat dapat menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 2 luas segitiga yang dijumlahkan, dan rumus keliling belah ketupat itu 4 dikali sisi. Ya, untuk kelompok 2 siapa yang ingin maju? Yang presentasiin Afifi, Bu. Ya, kepada Afifi dipersilakan untuk menjelaskan jawaban kelompoknya.
Untuk masalah 1 yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali 16 dikali 12 sama dengan 96 cm kuadrat. Masalah 2 panjang sisi belah ketupat adalah rumus keliling, yaitu K sama dengan 4 dikali sisi. Lalu K-nya itu 52, maka 52 sama dengan 4 dikali sisi, sehingga sisi sama dengan 52 dibagi 4 sama dengan 13 cm. Dan untuk masalah ketiga, luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali 120 dikali 40 sama dengan 2400 cm kuadrat. Kesimpulannya, rumus belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 dan kelilingnya adalah S ditambah S ditambah S ditambah S atau 4 dikali sisi, Bu. Terima kasih kepada perwakilan dari masing-masing kelompok yang sudah mau memaparkan jawaban kelompok kalian di depan kelas, di depan teman-teman kalian semua. Kalian cukup hebat dalam berdiskusi pada hari ini, dalam menentukan bagaimana rumus belah ketupat, bagaimana rumus luas, bagaimana rumus keliling dari belah ketupat itu sendiri. Jawaban kalian sangat bagus, tidak ada yang salah. Jawaban kalian itu benar semua. Mari kita aplaus pada diskusi pada hari ini. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi akan Ibu ulas sedikit ya. Jadi, dalam menentukan apakah itu termasuk bangun datar belah ketupat atau bukan, kita perlu mengetahui apa saja sifat-sifat yang terdapat di dalamnya. Nah, tadi teman kalian sudah memaparkan sedikit sifat-sifat dari belah ketupat itu sendiri, dan akan Ibu tambahkan ya, apa saja sih sifat-sifat yang terdapat di belah ketupat itu. Yang pertama, belah ketupat ini memiliki sisi sama panjang, yaitu ada 4 sisi, yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, belah ketupat ini memiliki 2 pasang sudut berhadapan yang sama besar, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC dan sudut BAD dengan sudut BCD. Dan yang ketiga, diagonal ini memiliki diagonal yang tidak sama panjang, melainkan saling tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Dan yang keempat, belah ketupat ini memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Nah, untuk menghitung luas belah ketupat ABCD dapat dicari dengan menggunakan luas segitiga. Jadi, luas belah ketupat ABCD ini sama dengan luas segitiga ABD ditambah dengan luas segitiga CBD. Nah, jadi dari jumlah kedua luas segitiga tersebut akan kita dapatkan setengah dikali AC dikali BD. Nah, AC ini sama dengan diagonal 1 dan BD ini sama dengan diagonal 2. Maka luas belah ketupat itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk menentukan keliling dari belah ketupat ini adalah panjang dari sisi belah ketupat itu sendiri ada AB, BC, CD, dan DA. Jika kita misalkan panjang dari sisi belah ketupat itu adalah S, maka AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA, sama dengan S. Nah, rumus keliling dari belah ketupat itu adalah jumlah dari semua panjang Tidak, sisi Bu. belah Insya ketupat Allah itu sudah sendiri. cukup Maka jelas. rumus dari belah ketupat itu adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sama dengan 4 dikali S. Nah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah berdiskusi pada hari ini dengan sangat bagus. Semoga apa yang kalian diskusikan dan apa yang kalian sudah dapatkan akan bermanfaat untuk kita semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Insya Allah sudah cukup jelas. Nah,
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka kita akan tutup pembelajaran pada hari ini. Oh iya, Ibu akan memberikan tugas kalian, yaitu melanjutkan lembar kerja siswa yang tadi, yaitu ada 4 soal latihan di bawahnya yang tadi ya, yang paling bawah. Jadi kalian kerjakan dan besok dikumpulkan ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru.